Jumpa lagi di Aribu TV. Sebentar. Ini bukannya laptop yang udah pernah di-review? Beda. Itu yang baru. Beda. Ini baru, namanya sama-sama AI Gen, tapi ini adalah laptop yang baru, beda dari AI Gen yang kemarin dari Advan. Yang satu ini pakai prosesor Intel Core Ultra 5 125H. Jadi kenceng ya. RAM-nya udah 16GB, LPDDR5X 6400. Storage-nya langsung setengah tera. Layarnya udah pakai panel IPS. Resolusi Full HD 100% sRGB, bodinya full metal dan harganya 11 jutaan aja. Ya, ini adalah Advan AI Gen Ultra. Nah, kalau lihat dari luarnya aja, laptop yang satu ini memang sama persis seperti Advan AI Gen yang sebelumnya pernah kita review. Bedanya ada di prosesor yang digunakan. Jadi mending kita langsung aja pembahasannya dari spek utamanya terlebih dahulu. Untuk prosesor dia pakai Intel Core Ultra 5 125H, litografi sudah Intel 4 ya, atau Intel yang 4 ya, base TDP di 28 watt. Total dia punya 14 core, 18 thread. Ini ada 4 performance core dan 8 efficient core. Dan ada 2 LPE core. Maksimum turbo frekuensinya ada di 4,5 GHz dan Intel Smart Cache-nya ada 18 MB. Untuk integrated graphics-nya dia pakai Intel Arc Graphics 7 Xe cores. Tentunya saat ini sudah support ray tracing, Intel XeSS, QuickSync dan AV1 juga. RAM-nya 16GB LPDDR5X 6400 dual channel onboard ya. Karena onboard jadi jelas dia nggak bisa di-upgrade. Tapi karena udah 16GB rasanya udah lumayan lah ya. Kapasitas storage-nya adalah 512GB SSD NVMe PCIe Gen 4x4. Untuk konektivitas wireless-nya dia pakai Intel Wi-Fi 6 AX201. Udah support Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterainya ada di 60 Wh. Untuk OS dia pakai Windows 11 Home. Untuk desain bodinya tentunya dia pakai clamshell atau laptop klasik. Materialnya ini metal semuanya ya. Warna juga silver metallic. Untuk desainnya masih sama, persis seperti Advan AI Gen yang pernah kita review sebelumnya. Low profile, minimalis, profesional lah kesannya. Panjangnya 31,4 cm, lebar 22,3 cm, dengan ketebalan 1,77 cm. Untuk bobotnya, laptopnya aja di 1,39 kg dan chargernya 250 gram. Ini chargernya menggunakan konektor Type-C yang kabelnya bisa dilepas dari adapternya. Jadi kalau misalnya kabelnya rusak, kalian nggak perlu beli charger baru, cukup beli kabel charger Type-C lagi ya. Total bobotnya kalau di bawah jadi hanya 1,64 kg. Untuk displaynya ini adalah panel IPS ukuran 14 inci. Resolusinya Full HD Plus 1920x1200 dengan aspek rasio yang udah kekinian di 16:10. Refresh rate-nya standar di 60 Hz. Menurut Advan, color gamutnya ada di 100% sRGB. Kalau berdasarkan pengujian kami, peak brightness-nya dulu ya. Untuk kondisi dalam ruangan ada di 264 nits dengan gamut coverage di 88% sRGB dan gamut volume di 95,9% sRGB. Ya sudah mendekati lah ya ke 100%. Layarnya punya permukaan anti-glare yang membuatnya nyaman digunakan tanpa banyak pantulan-pantulan cahaya yang mengganggu. Engselnya bisa dibuka sampai 180 derajat, mengurangi kemungkinan rusak karena nggak sengaja kedorong. Dan desain engselnya juga memudahkan pengguna kalau kita mau memperlihatkan isi dari layarnya ke lawan bicara. Mau presentasi mungkin di atas meja, bisa. Bingkai layarnya tergolong cukup tipis di sisi kanan dan kiri layarnya ya. Kalau yang bawah agak tebel nih memang ya, karena ada logo Advan di situ. Nah, untuk kamera dan mikrofonnya, kameranya ini sayangnya masih pakai webcam resolusi 720p 30 fps. Untuk mikrofonnya ini terletak di samping kanan dan kiri kamera. Nah, untuk kualitas kamera dan mikrofonnya kurang lebih seperti ini. Nah, yang ini adalah kualitas kamera dari laptop Advan AI Gen Ultra. Yang ini pakai prosesor Intel Core Ultra ya, dan kualitas gambarnya ya seperti biasa, mirip kayak Advan AI Gen yang pernah kita review sebelumnya. Dan ini kameranya punya resolusi 720p ya, jadi kalau kalian mau pakai kameranya, pastikan kalian berada di ruangan dengan pencahayaan yang cukup. Ya, kali ini kita sedang ada di luar dan mengunjungi fitur noise cancelling dari laptop Advan AI Gen Ultra. Untuk noise cancellingnya sendiri ini bisa dibilang bagus ya. Suara saya masih terdengar dengan jelas dan suara bising di belakang saya ini yang rame banget itu bisa dihilangkan oleh mikrofonnya. Dari si audionya, laptop ini dilengkapi dengan 2 buah speaker yang mengarah ke alas laptop. Untuk suara yang dihasilkan masih rasanya agak kurang lantang aja di telinga kami. Untuk konektornya, di kiri ada satu USB 4. Ya benar, nggak salah. Ini USB 4. Lalu ada satu HDMI, ada USB 3.2 Gen 1 5Gbps, ada satu USB 3.2 Gen 1 Type-C yang 5Gbps. Beralih ke sisi kanan, ada audio jack combo 3,5 mm, ada satu USB 2.0, ada satu USB 3.2 Gen 1 yang 5Gbps, dan ada Kensington lock slot.
Untuk keyboardnya juga mirip dengan Advan AI Gen yang pernah kita review sebelumnya. Ini menggunakan keyboard chiclet dengan tombol ukuran yang terasa pas ya, bahkan untuk pengguna yang jarinya besar-besar. Perbedaannya terlihat dari tombol Microsoft Copilot di laptop ini. Advan AI Gen yang sebelumnya nggak punya tombol yang satu ini ya. Tombol navigasi seperti Home, End, Page Up, dan Page Down juga sama, tidak tersedia di laptop yang satu ini. Tombol powernya ini terpisah dari layout keyboard, jadi aman, nggak ada istilah nggak sengaja kepencet nih, nggak mungkin karena terpisah. Keyboardnya juga tergolong nyaman untuk mengetik berkat travel key yang terasa cukup dalam. Keyboard ini tentunya juga punya backlight warna putih yang punya 2 tingkat kecerahan dan ini bisa diatur dengan tombol function plus F9. Nah untuk touchpad, dia pakai precision touchpad berukuran 12 x 7,3 cm. Letaknya center to spacebar dengan sisi kanan yang melebar sedikit hingga tombol Alt yang kanan. Untuk sistem pendinginnya, dia menggunakan sistem pendingin aktif dengan 2 kipas dan 3 heat pipe. Intake-nya itu dari bawah, exhaust-nya ke arah belakang. Oke, sekarang kita masuk ke aspek performanya ya. Di sini ada 3 mode performa yang bisa dipilih dengan shortcut function plus huruf X. 3 opsi itu adalah silent, balance, dan performance. Sekarang mari kita lihat konsistensi performanya dengan Cinebench R23 stabilitas selama 30 menit. Untuk skor maksimalnya di mode balance mencapai 12.027 poin, sedangkan di mode performance bisa mencapai 12.882 poin. Lalu untuk skor yang bisa dipertahankan di mode balance ada di kisaran 10.000 sampai 11.000-an poin, sementara di mode performance ada di kisaran 12.500 sampai 12.800-an poin. Nah sekarang kita lihat suhu kerjanya. Di run pertama suhu CPU sempat perlahan naik hingga mencapai 99 derajat Celcius, tapi kemudian berhasil turun dan bertahan di kisaran 77 sampai 82 derajat Celcius dengan spike di tiap awal run yang mencapai 89 ke 90 derajat Celcius saja. Tapi perlu diingat bahwa prosesor satu ini punya TJ Max atau suhu pengoperasian maksimal di 110 derajat Celcius. Jadi sebenarnya 100 derajat Celcius itu masih di dalam batas aman. Oke lah, kita langsung lihat aja ke Adobe Premiere Pro sisi 2024. Kita pakai video 2 menit 7 detik yang biasanya. Untuk 4K 60 video export, software only butuh waktu 9 menit 33 detik, sementara kalau pakai GPU acceleration dia ada di 5 menit 38 detik. Kemudian kalau videonya 1080p 60 fps, software only 1 menit 43 detik. Untuk GPU acceleration 1 menit 30 detik. Nah, ini udah kenceng nih. Untuk suhu kerjanya bersama melakukan 4K 60 video export dengan GPU acceleration, suhu CPU ada di 60 sampai 73 derajat Celcius saja. Aman kan? Lanjut ke DaVinci Resolve 18.6 nih, software video editing versi gratis nih ya, tapi profesional nih. Masih menggunakan video yang sama 2 menit 7 detik. Untuk 4K 60 video exporting ada di 9 menit 35 detik, sementara untuk 1080 60 fps video exporting butuh waktu 2 menit 34 detik. Jadi kelihatan banget nih cocoknya di 1080p 60 fps. Untuk suhu kerjanya pada saat melakukan 4K video export, CPU ada di kisaran 60 sampai 80 derajat Celcius saja. Masih aman, masih aman. Oke, kita lanjut ke gamingnya dan hasilnya kurang lebih seperti ini. Nah, untuk game yang terakhir ini ya, suhu kerja di Assassin's Creed Mirage selama setengah jam, terlihat bahwa CPU itu sangat aman di 57 sampai 65 derajat Celcius saja. Untuk suhu permukaan laptopnya terlihat rendah dengan titik terpanas ada di dekat lubang exhaust. Wajar, ini di 42 derajat Celcius. Lagian masa kita mau main game atau mau kerja sambil nyentuh-nyentuh lubang exhaust? Enggak dong. Untuk area permukaan keyboard, area terpanas ada di tengah, ini mencapai 37 derajat Celcius saja. Sedangkan untuk keyboard sebelah kiri dan kanan aman di bawah 36 derajat Celcius. Untuk palm rest aman banget, bahkan di bawah 30 derajat Celcius.
Lanjut untuk storage test dengan Crystallisma kita dapatkan bahwa kecepatan bacanya ada di 5984 MB per second dan tulisnya di 2986 MB per second. Ini bukan PCIe Gen 4 terkencang yang pernah kami uji, tapi ini udah tinggi banget loh. Udah dekat-dekat 6000, ini udah tinggi sih sebetulnya. Bahkan untuk laptop gaming ini masih sangat-sangat mencukupi. Lanjut untuk pengujian baterainya. Mode performa kita set ke balance beratas di 150 nits dengan volume di 25%. Hasilnya, local video playback dia baru habis dalam waktu 13 jam 10 menit. Ini hasil yang tergolong bagus banget ya. Biasanya laptop tipis di kelas harga segini, kalau hasilnya 10-11 jam itu udah bagus. 12 jam udah keren, 13 jam udah oke banget. Apalagi ini brand lokal loh. Lanjut untuk charging test. 30 menit pertama terisi di 42%. Nah, untuk mengisi dari kosong sampai penuh butuh waktu 2 jam 40 menit. Lucunya sih kalau lihat dari grafiknya, baterai udah terisi sampai 98% dalam waktu 2 jam sebenarnya. Jadi 2% terakhirnya itu hanya untuk isi 40 menit. Ini sepertinya dia melambat sekali untuk supaya baterainya lebih awet. Oke, untuk harganya dia ada di 11.099.000 dan dia sudah dapat garansi resmi Advan Indonesia selama 1 tahun. Oke, hal yang perlu diperhatikan. Pertama, RAM-nya onboard, jadi nggak bisa di-upgrade. Tapi karena kapasitasnya udah 16 GB dan dual channel, jadi udah lumayan aman lah ya untuk berbagai kegiatan yang biasa dilakukan dengan laptop tipis seperti ini. Kemudian resolusi kameranya masih 720p. Untuk kelas harganya harapan kami sih udah 1080p sebetulnya. Dan tadi itu ya, durasi chargingnya itu agak lama ya, di atas 2 jam. Kemudian garansinya, ini cuma 1 tahun. Dari sisi menariknya dia udah pakai prosesor Intel Core Ultra 5 yang kenceng, punya 14 core 18 thread, multitasking juga lancar, editing video 1080p juga kenceng parah. Prosesornya udah punya NPU, jadi bisa menjalankan berbagai workload AI yang dapat memanfaatkan NPU di dalam prosesornya. Lalu integrated graphics-nya nggak kalah kenceng, dipakai main game e-sports dan AAA juga masih bisa. Suhu kerja ini tergolong aman di berbagai game dan software produktivitas yang kami uji. Dia juga masih menyediakan 1 slot M.2 SSD tambahan, layarnya udah IPS 100% sRGB, konektornya lengkap, melimpah di sini. Bahkan ada USB 4, bisa dipakai buat eGPU nih. Lalu performa baterai ini memuaskan, bisa nyampe 13 jam. Chargernya juga mungil, jadi nyaman buat dibawa-bawa. Lalu udah Wi-Fi 6E ya, jadi future proof. Jadi pertanyaannya, yang satu ini cocoknya buat siapa? Pertama, jelas buat yang lagi nyari laptop tipis dan ringan, mungkin buat sekolah, kuliah, atau kerja. Nah, yang ini cocok. Mungkin kalian yang pekerjaannya di lapangan, outdoor seharian dan jarang nemu colokan listrik ya, yang satu ini baterainya awet. Mau editing foto dan video ringan di 1080p, bahkan sampai 60 fps, lancar. Atau mungkin butuh laptop tipis serba bisa, yang siang bisa dibuat kerja, lalu kalau malam bisa main game tipis-tipis, nah ini performanya udah lumayan banget. Bisa juga untuk yang butuh laptop tipis, ringan, dan punya kemampuan AI yang offline, kan punya NPU dalam prosesornya. Ini bisa, selama memang spek laptopnya mendukung software yang digunakan. Dan akhir-akhir ini makin banyak nih software yang bisa memanfaatkannya. Ya, lagi-lagi Advan, sebuah brand lokal, kembali menghadirkan sebuah laptop produktivitas yang cukup menarik. Bukan hanya karena performanya, tapi juga fitur-fitur yang ditawarkan di laptop ini yang tergolong menarik untuk kelas harganya. Jika memang sebuah laptop thin and light kelas menengah itu adalah yang kalian cari dan mungkin butuh fitur-fitur AI-nya, ya rasanya Advan AI Gen Ultra ini layak jadi salah satu pilihan kalian. Saya Didi Irfan, Jakarta TV.